Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Satu Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya takdimi Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula dosen pengampu Bapak Humaydi MPDI. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang judul penelitian yang saya ambil. Judul saya ialah nilai-nilai edukatif dalam hadis Nabi SAW. Studi analisis terhadap hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Mungkin Ustadz pernah dengar judul ini, tapi metode dan programnya itu berbeda, Ustadz. Terus kenapa saya mengambil judul ini? Karena ada beberapa pendapat tentang hukum mengundangkan azan di telinga anak yang baru lahir. Ada juga yang menyebutkan sunnah-sunnah Rasul, bahkan anjuran ulama. Ada yang berpendapat perbuatan sia-sia. Sedangkan Abu Malik Kamal dalam bukunya mengatakan hadis tersebut sanadnya lemah sehingga tidak wajib diamalkan kecuali ada hadis lain yang menguatkannya. Jadi saya ingin meneliti judul ini, Ustadz. Terus di sini saya menulis latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan masalah. Yang pertama ini latar belakangnya. Mengenakan kepada kalimat tauhid sejak dini, mengundangkan adzan dan iqamah di telinga bayi mengandung makna mengenakan akan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sejak usia dini. Hal ini bertujuan untuk menanamkan fondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala pada jiwa anak. Dan yang kedua, pembentukan kepribadian Islam. Tradisi mengumandangkan azan di telinga bayi merupakan bagian dari upaya pembentukan kepribadian Islami sejak masa pertumbuhan awal. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan karakter anak. Dan yang ketiga, perlindungan dan doa. Dalam praktiknya, mengumandangkan azan di telinga bayi juga dimaksudkan sebagai bentuk doa dan perlindungan bagi sang anak dari segala gangguan dan pengaruh negatif. Dan yang ketiga, pembiasaan ibadah. Tradisi ini juga dapat dipandang sebagai upaya pembiasaan anak terhadap ibadah, khususnya ibadah sholat sejak usia dini. Dan yang kedua ini ialah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana nilai-nilai pendidikan agama dan ibadah terkandung dalam hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Dan yang kedua, bagaimana pendapat ulama tentang hadis Nabi tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga, bagaimana nilai-nilai edukatif dalam hadis Nabi tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Dan yang terakhir ialah tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama ialah menganalisis pengaruh adzan di telinga bayi yang baru lahir terhadap pendidikan anak. Dan yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai edukatif dalam hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga, pendapat para ulama tentang hadis Nabi SAW tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.